Lihat ya dari sisi antara Team Spirit. Jadi tim aku pengen lihat Spirit nih lawan tim apakah Vamos ya. game plan-nya sama seperti game-game sebelumnya. Turtle nggak terlalu prioritas untuk Brand dan kawan-kawan. Kalkulasi bagus sih intinya ya untuk teman-teman dari tim Spirit, ngebuat mereka even nggak dapet turtle pun masih bisa menghasilkan Menyimbangkan. Menurut Iya, kalian kemenangan. gimana Dan nih guys di tetep game ya, keempat berarti ini? tim Vamos di first pick dengan glue lagi yang dihilangkan. Nah, namun last picknya apa nih? Karena tadi mereka juga udah pakai Hilda, Bruno juga dipakai, cuman tadi sempat di-ban juga Brunonya. Ya ini bisa sih kalau mau beri Bruno lagi ya, Ya. karena kurang impactful di game yang pertama. Tapi kalau mereka mau pakai pun is okay gitu, masih banyak sebenarnya. Atau kalau ini game yang terakhir, bawa aja hero-hero nyaman kayak Kari Harit, kan yang mostly picknya tadi buat Iya. buat Nets juga. Campur co nggak sih langsung om? Kayak gitu mah. Waduh, Wow. campur tapi Joy-nya di Ini ya. Nah ini Gak respect. mau ada main games lagi dari Genshin. Mereka udah Oke, sering nih menurut Joy kalian mana nyebelin nih nih. guys? Kalian bisa Bisa tuliskan di di mid, bisa kolom di XP, bisa di komentar. jungle. Meskipun dua Kita kali digunakan balas dengan oleh Sunset video Over ya YouTube untuk kita di ya. area mid lane. Dan ini yang Di kita sadari Kukul bahwa Sport ya ya. Coach Pops pun sadar bahwa ya mereka nggak mau dimainkan lagi dengan Joy yang selalu di pick awal loh oleh Di teman-teman atas. dari Spirit. Ya, karena ketika 3 item dari Joy tadi sudah selesai, udah momen comebacknya dari tim Spirit keluar semuanya, potensi kayak sebenarnya kita bukan blunder tapi lebih ke Joy-nya mungkin ya yang sudah full item tadi. Jadi mereka nelan damage yang besar banget dari Joy yang bisa langsung ke belakang juga. Jadi bandnya Joy ini ngebuka ada beberapa sih gue ngeliatnya. Obvious. Tapi ya berarti akhirnya kita ngeliat adanya mid lane yang apa nih keluar nih dari tim Spirit, karena untuk sekarang dengan sisi lane yang di ban, wait, mereka mau main grounding juga karena kalau udah nge-ban ke arah sisi lane banyak banget hero grounding yang lumayan bisa open loh berarti. Hilda tuh tapi masih Iya, masih ada Hilda tapi. Tapi Bruno juga terlepas loh ini. ada Granger kan? Mau siapa Bruno? Oke. Bruno. Iya. Wah, kasih Hilda sama Granger di kanan. Menarik nih ya. Tapi jujur aku ngelihat Cecilian di band terakhir oleh tim Spirit. Ini menandakan bahwa memang mereka juga mempelajari nih ya. Untuk tim Vamos ada kemungkinan karena ini game penentuan untuk mereka bakal coba main hero nyaman. Itu yang tadi kita bahas ya. Ya. Lagi-lagi Cecilian hero nyaman untuk Warlord. Ya, Matilda juga bisa kan? Matilda masih bisa. Hilda tuh satu paket tuh. Bahkan ya Oseonya udah di ban ya berarti ya. Matilda mungkin kalau aku ngeliat juga ini masih cukup bebas sih, banyak pilihannya sebenarnya dua hero untuk tim Spirit, tinggal gimana cara mereka memprioritaskan. Untuk dari yang lalu-lalu sih High Loss masih menjadi prioritas, tapi tampaknya Hilda. dengan adanya Oke. Hilda, ini Hilda lah yang menjadi focal point untuk tim Spirit di game yang keempat. Tambahin Mat depannya. Iya, porosnya apa nih atau lagi Dari nih? Matilda. Dan Ya, Matilda. Matilda dan juga Mat dan Hilda ya. Mat dan Hilda. Tapi anyway, dengan dua pilihan hero yang diambil oleh tim Spirit ya, ini Menurut nggak ada yang kalian punya menang mana nih guys? crowd control pasti loh. Itu yang Kalian bakal jadi bisa PR juga tuliskan untuk di lagi-lagi kolom sebenarnya. komentar Sebenarnya kita. iya dari tadi. Cuma tadi ditutup Kita dengan Ria balas Alpha dengan juga, video seenggaknya YouTube ngasih kita ya, efek guys. stun dengan Spiral Alpha-nya. Fredrin juga bisa loh untuk lumayan megangin dengan efek taunt dan juga knock up-nya. ya sengaja dengan nggak adanya Joy mid lane ya mungkin yang bisa keluarin sisi kan. Iya sih, ini baru kemungkinan Aurora Vexana keluar sih. Iya. Bisa. Keluar ya. Oke, so dari tim Vamos responnya gimana dengan adanya Hilda? Fighter jungle sementara juga masih available kalau pengen dikeluarin juga, cuman ya pulangnya doang sini yang harus agak hati-hati karena Matilda udah diambil. Wah, ya itu dia. Nyaman. Dan Utuh kayak Kayak busanya. ngebur ya guys. Masih Hayabusa ya? Nyaman karena. Ya, karena aku kira kayak mereka udah punya Bruno nih. Mereka udah punya Damager di belakang. Iya. Entry ini oke lah. Buat jadi badan aja kan di depan buat nahan. Ya di setupnya mereka lebih enak nanti buat di turtle. Oke. Antisipasi sih karena Hayabusa nih, kalau nggak Hayabusa Oke, atau nggak ada Assassin, masih ada kemungkinan Bruno, Novaria loh yang Cho, dan sangat-sangat Hayabusa ya. annoying untuk dari Dan sisi tim di Spiritnya, belum tim- kalau dikombinasikan dengan Granger. Itu yang kita pernah lihat juga, dan Tim wah, Liquid ya. main-mainin range tuh sangat-sangat annoying sih. Ada Kemungkinan Matilda Granger kan? dan Granger Hilda bisa guys. dibuka. Sebelum di ban ya. Kita lihat ya dari lumayan tricky lah mainin Granger sekarang karena aja Cho ada kita Hayabusa ya. Ya, megang. kalau menurut aku malah Alpha dulu sih yang diambil ya. Karena tadi udah berjalan mulus juga Megang mana, untuk guys, one shot dari dengan Alpha di perspektif, game yang guys? ketiga. Sehingga last pick-nya masih bisa ke Kalian arah bisa Beatrix. tuliskan Granger di masih banyak kolom pilihan. komentar guys. Beatrix Tapi malah justru Beatrix yang dibuka di awal nih. Oke. Dengan Beatrix ternyata yang diambil dari tim Spirit, mungkin di sini niatnya adalah untuk cari DPS ya. DPS yang pasti dari tim Spirit, namun sejauh ini berarti mereka nggak terlalu banyak magic. Sama sih dari 12 tim ini juga masih belum kelihatan magic dealernya. Iya, dan bukannya Beatrix nih. Beatrix bukan hero yang memang cukup oke Oke, lah kalau dengan Beatrix. Purify. Iya. Nah, ini yang buat serem nih. Iya, Berani banget. Berani bener. benar. Karena ya lagi-lagi Flicker kayaknya spell yang wajib dibawakan oleh Beatrix ya. Iya. Iya. Kemungkinan besar ya. Berarti ini kan bisa mematikan juga Matilda dan partnernya kan. Kayak Betul. Alpha bisa di-ban.
Iya, tiba-tiba ntar di plot twist lagi kita. Tiba-tiba di Girom Matilda mid lane. Aduh, Itu terlalu wadaw sih. itu draftnya Coci gitu. Draftnya Ya kan Coci. balik lagi plot twist, kita kan pernah tahu kan. Tuh, rambut putihku nambah 10. Oke, anyway udah gak ada Poveus, manusia ungu sudah menghilang dari Land of Down dan banning keempat. Tim Famos harusnya Alpha ya. Yap. Ya. Kenapa nutup? Kelemahan dari Hayabusa akhirnya kan kalau dia lagi maju ke depan dibalikin ke Spiral Alpha udah stuck di sana dia. Iya, nggak usah dibalikin lagi ke teman-temannya teman. Berarti untuk pilihan jungle-nya Team Spirit kalau memang pengen fighter yang bener-bener available dan menurutku ya bakal jadi sedikit soft counter juga ngelawan Chow dan juga Hayabusa ya Fredrin sih sebenarnya. Kalau fighter ya pilihannya ya. Oke, tapi kalau aku prefer ya untuk ngambil ke arah Akai sih. Kalau aku ya, karena udah ada Matilda, mereka butuh efek CC lagi-lagi. Dari sisi dari Akai kan udah pasti ngebuat objektif setidaknya untuk di game keempat bisa loh. Cici Cici Ben nih om. Oke, ini ciciban nih Hylos mau diambil nih bisa jadi kan. Oh iya juga ya. Tapi Hylos mana nih om? Hylos Rom, magic damage dari Matilda. Matilda mid lane kita tadi kan, kita nggak pernah tahu. Tadi juga mungkin kan. Beller Udah bisa nggak? Nggak bisa. Soalnya nih Ada itu lebih nge-deny biar Matilda getting win-nya ini nggak terlalu jauh juga kan. Kayak, Iya. kayak karena kalau mereka mau lompat pun mereka harus mikir tapi ya Ben Cici nih lebih ke overthinking juga gak sih kalau Cici karena Cici lawan Hilda pun Ben Cici nggak terlalu bagus. Mungkin- Di early ya. Menghilangkan opsi nyaman aja sih karena yang tadi last game Iya, itu bisa jadi. nyaman kayaknya Iya. kita ngamanin aja di hero-hero yang tadi dapat MVP juga kan bahkan Cicinya. Dan terakhir lah untuk tim Famos. Oh, Fredri. Emang possibility kalau udah ngelihat Cici yang di band itu yang buat tanker-tanker dan akhirnya di band juga kan dengan Fredrin-nya. So, ya udah ini makin sempit lagi untuk fighter. Kalaupun memang pengen dipaksain ya ujung-ujungnya Martis band itu juga kurang efektif om. Wah kalau Martis sih sebenarnya hero-nya si Chibi ya. Iya, makanya. Chibi banget itu. Dan ya memang ini cukup mengeliminasi lah kalau kalau mau ambil objektif enak dengan Matilda itu masih ada si siapa berarti Xborg ada. Ya, itu Xbox juga pilihan yang bagus sih. Xborg ada. Barat gimana om? Barat sudah jarang banget sih kita lihat. Barat jungle. Ya, susah sih. Export Akai sih tadi seperti Iya, mention iya. sama Radit. Akai sebenarnya bagus itu, underrated pick sebenarnya kalau sampai dia amankan karena nge-counter cowok sama Haya sekaligus gitu. Iya, dan itu pun bisa ngebuat setidaknya ada objektif yang bisa dipegang sama tim Spirit gitu. Karena dari tadi objektif mereka benar-benar nol banget. Tapi ya ternyata kali ini Valentina berbeda tangan dan gak ada Vexana sama Aurora sejauh ini untuk tim Spirit ya dengan Valentina. Kalau nggak Valentina Joy tadi ya udah yang dibawakan ya. Iya. Untuk teman-teman dari tim Spirit. So, untuk tim Famos ini responnya kayak gimana? Karena menurutku masih possible banget untuk export jungle dibawakan dari tim Spirit. Cuman yang jadi problem satu, late game-nya kayaknya bakalan tricky sih untuk kontes. Karena satu tendangannya dari Bruno itu mungkin 2 kali doang udah langsung ngilangin Viraga Armor sih. Iya, karena berhadapan dengan Bruno juga ya. Bruno. Ini sebenarnya kalau kita hero assassin itu resikonya besar banget. Betul. Iya. Butuh kayak bisa nahan 2-3 kali hit dan kalau assassin kan tipis banget. Oke, ada Mulai speednya volley shot paling itu bakal dalam juga. Tadi gue kira Tina ya. mereka bisa mainin Faramis sebenarnya kalau buat si tim Spiritnya, tapi mungkin ngedinai juga buat Valentina ya sekalian. Dan Khalid oke buat head to head lawan Matilda dan back Wah. sana. Ya, ini benar-benar pegang banget sih untuk tipikal fighter di depan berarti ya. Kalaupun emang nggak bisa diri sama Choi ya masih bisa ditabrak dengan Deadly Grace dari Vexana karena itu skill yang bisa dibilang cukup simple tapi efektif untuk lawan hero nabrak gitu loh. Iya. Cukup kontras juga nggak sih? Crowd controlnya cukup banyak loh dari Iya, sisi bener. tim Famos Khalid, Vexana dan juga Chow. Ini akan menjadi salah satu sumber-sumber elemen yang bisa ngekontrol tim fight-nya gitu dari tim Spirit. Dipaksa assassin nggak sih nih? Kalau aku tetap prefer Xbox atau Akai sih. Dua ini. Iya ya tetap. Kayak itu paling tepat Oke jawabannya lah ya. juga, paling oke juga, paling aman juga. Ya. Mau main late game juga boleh sekarang dibandingkan dengan itu ya. Tapi ya ternyata pilihannya adalah B. Nah, itu dia. Wow, cukup beresiko memang karena lagi-lagi ya. Dia bakal jadi target oleh Chow dan juga Hayabusa. Satu Quad Shadow yang connect, follow up Shadow kill-nya nggak bisa dihindarin. Yes. Dan ini bakal cukup merepotkan pastinya karena yang lagi-lagi Oke, game penentu kita match point akan untuk tim masuk Spirit. ke Apakah mereka Nobel ya. bisa memulangkan tim tuan rumah Kita atau akan Famos geser. akan bertahan? So guys, sir, it's your time. Tim Famos masih bertengger kokoh walaupun sudah berada di match point. Tapi kalau kali ini mereka juga kalah, ini akan patah. Menandakan gugurnya pasukan dari sang tuan rumah di M6 World Championship.
Dan ini adalah kesempatan terakhir Oke, mereka. dari tim Famos ada Sebelum Bruno, mereka Chow, memaksa Suyo, menuju ke arah game yang kelima. Karena kalau ini sama mereka keluar, Hayabusa, Khalid ya. sudah Dan di dipastikan tim Spirit ada satu pasukan dari Ben, Malaysia harus tumbang karena Helda, dua pasukannya sama apa tadi, berada guys? di Oke, lower kita bracket zone. tidak usah lama, Match kita langsung point. masuk ke Membuka match point di Land of Dawn Para ya. pasukan dari ECCA, Siapa yang menang Memulangkan kalian sang bisa tuan rumah tuliskan ataukah di kolom komentar. sang tuan rumah akan berdiri kembali. Oke, Membawa ke game yang kelima. Mari kita saksikan kita akan fakta masuk ya. kenyataannya di Land of Akan masuk di Dengan draft game yang yang sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari tim Famos ya. Agak Empat sedikit ini ya. berbeda untuk tim Spirit. Dari mana kali ini Valentinanya didinai pick, Warlord gak dikasih lagi dan Sorn dapat orange buff. Oke, Sword. Oke, match Orange point-nya buff buat tim masih Spirit. didapatkan oleh para pasukan dari tim Famos. Kembali lagi kalau ngomongin early pressure dan kemenangan owning di early itu selalu dilakukan Famos bahkan di game yang kedua, Iya, game iya. yang ketiga, game pertama sekalipun ingat. Oke, tapi ini impactnya dahsyat banget sih. Tercuri ya dari jungle-nya orange buff loh. Itu mahal banget harganya. Dan bukan hanya orange buff sepertinya. Akan ada lagi mungkin setup-setup yang dilakukan dan invade jungle. Oh, udah bakal lihat first blood di tangan one shot. Kembali lagi para pasukan dari tim Famos, mereka membabi buta di arah jungle, merontokkan seluruh jungle-nya, memakan junglernya bahkan. Bukan hanya jungle-nya saja. Dari depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka terzoning untuk kesekian kalinya dan para pasukan dari tim Famos mereka tidak akan kenal kendor. Ada satu buah quad champ di arah belakang kita membangun point kill selanjutnya. Tidak berhasil dimakan memakan spot. Harus melakukan flicker untuk bisa mendapatkan keselamatan dan Chibi. Pertukaran kali ini tidak cukup adil kalau misalnya semua juga tumbang, Lim. Oh my God. Ini tidak adil. Seluruh keuntungan yang dimiliki tim Famos akibat overcommit selalu. 3 game overcommit apakah sampai game yang keempat, Lim. Lagi dan lagi overcommit yang sangat-sangat berbahaya. Semua keuntungan dari early pressure-nya mereka seakan hilang begitu saja. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri nih kalau one shot masih ada di level yang ketiga. Dia harus bawa farming lagi nih. Orange buff-nya sudah kembali muncul, harus delay dulu karena turtle-nya. Tapi gue rasa nggak bisa juga kalau mau buru-buru setup dari teman-teman dari tim Famos. Level 5 untuk Chibi. Dan ya, masuk lagi ke jungle dari Sorn. Nggak dikasih level 4 seperti one shot. Oke, one shot bakal coba ditahan begitu. Dan bahkan di depan sana lihat dari Chibi akan coba dikasih waktu untuk bisa mendapatkan turtle. Tapi nampaknya one shot masih berani. Mereka terlalu terbaik dan karena sosok dari Sorn di depan sana hingga one shot seorang diri. Tidak ada yang menemani, tidak bisa ada kontes para pasukan dari tim Spirit. Mereka memasangkan satu point kill kembali terhadap seorang one shot. Kerugian di tangan dari tim Spirit again. Mereka terlalu fokus karena sosok dari seorang Sword sehingga mereka melupakan jungler mereka tersiksa. Ya, hanya bisa dapetin orange buff dan tumbang Oke, orange kembali. buff Artinya orange buff didapati bakal ya hilang oleh lagi. tim Ya, mungkin early game yang sangat-sangat strong banget dan Neas dia dapetin lagi dari gold creep-nya. Dari Buat akhirnya tim Famos unggul hampir 2000 gold di menit Famos yang ketiga. unggul. Angka yang sangat-sangat dahsyat. Pressure dari Sorn ini benar-benar nyata, benar-benar hadir dan Way of Dragon bahkan hanya untuk usir Shaw. Yes, dari tadi apa yang mereka lakukan? Mereka harus lepaskan Son pertama. Son gak ada untungnya ngejar dia. Way of Dragon sekalipun belum ada. Dan udah ada sekalipun itu gak ada gunanya. Mereka malah lepas, ngebuka vision untuk one shot. One shot terlihat, Turtle dimakan, one shotnya tumbang. Dan Son mereka gak dapatkan. Sekalipun dapat juga rugi loh, Lim. Tapi entah kenapa ya untuk beberapa game kali ini one shot dan Shaw. Oke, dengan ada Shaw dimakan para pasukan dari tim Spirit akan kehilangan 2 point kill. Karena dari sosok seorang Hayabusa kali ini udah punya power yang sangat maksimal 3 point kill. Dan bahkan kalau dia menuju ke arah Skypiece lagi seperti ini di game yang sebelumnya, ini menandakan bahaya. Tapi ini one shotnya udah dikasih laning sebelum menit 5 loh bahkan J. Karena mungkin posisi under bangetnya ya. Dari Bane dia kehilangan dari orange buff-nya tadi awal. Dan mau nggak mau nih Kid Bomba dia harus ngelepas laningnya untuk sementara waktu membagi laningnya ke arah one shot. Yang dimana potongan goldnya juga sebenarnya masih berasa loh. Dengan masih retribution 5 dipegang menit oleh awal, tim potongan gold yang Famos didapetin ya. dari laning ataupun experience-nya juga sangat-sangat tinggi. Jadi banyak yang bilang sebenarnya agak rugi kalau diambil sama jungle. Tapi kondisinya memaksa, mau nggak mau harus diambil sama one shot. Ya, setuju banget. Tapi lihat lagi kembali dari sosok seorang one shot akan coba dimakan. Dan Jimmy tercastle. Lihat Deadly Cage yang benar-benar menangkap seorang Jimmy dan shutdown akhirnya terjadi. Pertukaran kembali akan coba ditukar dengan Red Turtle. Selanjutnya para pasukan dari tim Spirit mendapatkan Turtle yang kedua. Harusnya dari di atas kertas. Karena kondisi kali Oke, ini Turtle masih langsung ada satu ditangkap. lagi penentu poin untuk tidak mendapatkan turtle, yaitu tidak adanya retribution. Dan kali ini para pasukan dari tim Spirit terkena memaksa tim Pede, Fight. pede. Coba untuk mendapatkan satu point kill. Kid Bomba berhasil melakukan distraction. Dan lihat dipanggil kembali. Kid
Bomba yang berhasil membuat one shot dapetin turtle yang kedua. Oh my god, Chibi dia harus sedikit menahan nih untuk emosinya, untuk menahan nafsunya. Karena semua keunggulannya jadi hilang, 2 kalinya tumbang untuk Chibi. Yang dimana dia bisa dapetin perfect landing dari early-nya, perfect objektif dari Oke, early-nya. di area bawah Malah jadi rugi sekarang. Turtle yang masih harusnya ada untuk mereka sedikit kembali di pertempuran take ya. over. Bahkan Chibi dia gak unggul level, that's Alright, Nance balik kembali defense it. Well, Dragon yang point meninggalkan satu Dragon seorang yang satu point. over. Tidak akan bisa diselamatkan. Terlalu jauh pergerakan dari Sono Sawo. Way of Dragon yang on point membuat permasukan dari tim Famos dapatkan keuntungan kembali, tapi lihat dengan gold yang udah mulai tertarik kembali, Team Spirit masih bermain dengan tenang dan sabar dan runner apati from Hiko hanya coba untuk mengusir mundur dari seorang Warlock. Tembakan peringatan, tidak akan ada tim fight tambahan, Lim. Makanya dari yang dimana tadi level Chibi unggul jauh banget, sekarang bisa dikejar, bisa disamakan oleh one shot, bahkan mungkin nanti akan bisa lebih juga. Dan jangan lupa tipikal dari Bane, defensif dari Bane ini bagus banget. Dia punya Ale, dia punya heal, dia punya deadly catch, dan first item dipegang War oleh X-nya udah tim jadi. Famos ya. Memang dari Hayabusa yang Chibi juga udah jadi Hunter Strike, ada cooldown, ada penet, lumayan banget. Tapi itu aja nggak cukup nih, karena balik lagi musuhnya kan ada Matilda, yang selalu ada Matilda bisa dibilang. Dengan adanya Guiding Wind, shield-nya itu udah bisa jawab semua. Rocket Bomba bakal coba dimakan para pasukan dari tim Spirit. Mereka dibalikin kembali keadaan dengan adanya Band Red. Pertukaran terhadap Kid Bomba dan juga Son masih belum adil. Dan para pasukan dari tim Spirit mereka tidak akan bisa menyelamatkan Sunset Lover karena Sawo kembali lagi terlalu jauh. Ini Tim kesekian Famos kalinya ya, Sawo megang tidak ya berdalam dari posisi siap game untuk ini team fight. Ini kesekian oleh kalinya. Hayabusa Ini ya. entah mereka terlalu tidak siap terlalu jauh atau Sawonya yang mereka nggak aware terhadap push yang dimiliki para pasukan dari tim Famos. Gue ngeliat emang agak susah sih. Sawo tugasnya itu terlalu banyak. Dia harus nge-backup Bane-nya juga. Kita tahu Bane ini bukan tipikal yang bisa manjangin lane. Dia bukan tipikal hero yang bisa pegang far lane. Makanya harus dibantu dengan Matilda. Tapi kasusnya tadi berlawanan banget dengan laning yang memang lagi diisi oleh one shot. Turtle di setup langsung Wolf di Dragon. setup Tapi dari untungnya tim lihat di depan sana Famos Sawo dan stand by akan posisi diwari. tercancel semua deadly game. Walaupun berhasil menambahkan Bane-nya satu mobil kill mati tapi dari Smooth di depan tim sana Spirit. melakukan fine time. Dan akan Fokus diwari karena Son, lagi damage dan terlalu sakit. Dan para pasukan dari tim Spirit mereka coba bisa Balikin menukar dengan ada lagi ya. Smooth. Walaupun kali ini Smooth berhasil dimakan tapi pertukaran dengan adanya Jungler dan juga Oke, Turtle Turtle masih ya. tidak untung. Dan Gold makin swing membuat sosok dari Tanpa Nets akan lebih ada tenang contest. untuk bisa farming di lane atau one by one situation. Nah ini udah pegang kendali lagi nih sebenarnya dari tim Famos. Yang penting Chibi jangan terlalu overcommit. Karena semuanya akan hilang lagi nanti kalau seandainya one shot dapetin point killnya, seandainya one shot dapetin farmingannya. Dan ngomong soal defense, sebenarnya lumayan kuat juga sih defensif dari teman-teman tim Spirit. Dia punya Oke, Matrix, di juga ada recall Bane. nggak Kita tuh tahu sama untuk tim mode Famos defense ya. Bane itu benar-benar enak banget. Cut Claw Cannon yang bisa di spam terus-terusan, target kedua akan sakit banget damage yang diterima. Dan selalu pegang far lane, selalu pegang landing jauh. Ini bisa jadi informasi yang mahal loh. Tim Famos tuh bisa trapping nanti untuk landing jauhnya, makan dari one shotnya dulu. Oke. Dan sekarang mereka masih belum menemukan jawaban atas Nets. Dari tadi mereka makan Smooth, mereka makan Son, mereka terlalu distraction-nya kedua orang itu. Mereka lupakan Nets, mereka tidak ada sedikit pun menyenggol ke arah Nets. Netsnya terlalu free di arah belakang. Untuk bermain dengan flanking juga tidak mereka mampu. Front to back memang mereka kuat. Tapi DB ini menjadi sebuah masalah loh. Dari mulai split push-nya, dari sandwich gaming-nya, Chibi itu benar-benar bagus banget ketika dia masuk di saat momen tepat tim fight. Dan kita tinggal nunggu aja nih targeting Chibi mungkin nanti ke arah Hiko. Karena ya kita tahu Beatrix gitu kan, memang dia nggak punya darah yang banyak, defensive item juga kayaknya nggak bakal jadi prioritas item dari Hiko. Pasti damage dulu lah, entah Blood of Despair, Hunter Strike, mungkin malah Fig Gun, tapi Council Sword. Konsil, Oke, Sword Konsil Well dibuka Train dan juga dan Sword seorang Dragon Hiko Connect. langsung ada diselamatkan dengan Band Rage. Para pasukan dari tim Spirit, mereka membalaskan kembali kanan, lihat targeting! Spirit balesin ya, Targeting di on comeback ya. point! Membuat para pasukan dari tim Apakah Famos mau di mereka comeback? kehilangan. Oh my god, satu momentum tapi benar-benar snowfallingnya. Gak bisa dihentikan tim Famos. Itu baru targeting, Lim. Itu dia. Lihat targetingnya, mereka tahu warlordnya, mereka tahu di mana dari seorang Netsnya di sana. Dan Nets jujur tadi hampir juga tumbang. Kalau Nets tumbang bersama dengan sosok seorang warlord, kemungkinan besar pertama mereka akan dapetin satu turret di bottom, satu turret di mid. Dan kalau misalnya itu terjadi, goldnya swing, Lord bisa possibility 50-50. Dan ini langsung di setup loh tanpa ragu. Mereka nggak punya spell, Ji. Mereka Hanya nggak punya retribution spell. aja di one shot. Itu dia, mereka Mereka nggak punya langsung spell dalam kondisi dipegang masih ya under dari gold tim banner dan Spirit. sekarang retribution di set point. Retribution Berhasil and Chibi, Bane oh ada my god, dari deadly Bane. catch-nya berhasil membuat seorang Chibi terperangkap di depan sana, tapi satu bobol kill dari King Bomba setidaknya menyelamatkan satu buah hadiah atas kegagalan tim fight di arah bottom lane. Dan mulai tertarik gold yang tadi sudah kita bahas keuntungan early.
Dari tim Famous kan tidak ada gunanya. Lord berjalan ke arah atas. Mungkin Lord ini bukan menjadi Lord yang berbahaya banget. Melihat dari kondisinya, tim Famous masih bisa ngedefense. Tapi tetap aja ini ngebongkar lagi nanti pertahanan turretnya. Masih di Untuk defense oleh gold tim yang Famous. mungkin bisa Bukan diambil bisa nanti jadi keuntungan. dari Bawah tim yang gak kepegang. Dan pilihan dari tim Spirit, wah ini Spirit. best choice-nya sih sekarang. Mereka coba untuk nge-follow Lord-nya. Gak bisa maksa 3 lane. 1 lane aja gak apa-apa, yang penting bisa dapetin inner turret. Oke, dan bahkan lihat di depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka langsung fokus menuju ke arah base. area attack ya Turret Lordnya. mereka straight, Dan mereka bakalan nggak di peduli setup. walaupun kit bomba kalian terdistract dengan ada sword. GB kembali lagi dengan keuntungan yang sudah didapatkan di early, mereka langsung nggak bisa berbuat banyak karena terlalu banyak Oke, banget mungkin juga yang harus hancur GB pikirkan. Laning, Dari tim Spirit ya. flanking, objektif, tapi semuanya nggak terbuka. Sedangkan Sword semaksimal mungkin untuk melakukan initiate power. Wah, ini bahaya banget sih. Inner turret di atasnya hancur, bawahnya juga masih gede banget nih dari minionnya. Waduh, Hiko-nya juga, dia benar-benar fokus banget sih. Ini sekalipun ya, Quad Shadow-nya nyangkut ke arah Hiko, dipanggil sama Sawo, itu yang malah nyangkut cibinya. Iya. Gua jamin cibinya yang Oke, akan tumbang. apakah mau Dibalikin di juga. Dibalikin pasti. Dengan damage yang sakit banget. Mereka punya sisi sekarang. Dia Tungguin punya dari Deadly tim Catch, dia Spirit punya ya, Valentina sekarang juga yang berbalik bisa ngambil arah apapun ya. nanti. Goldnya Sword terkena tadi poke dimenangkan damage oleh memang. tim Vamos Tapi tetap dan harus dipaksakan loh untuk inner turretnya. dipaksakan Makin dari nampaknya di arah bawah. bottom lane mereka tetap dapetin inner turret. Ya, Dan dapetin ini inner adalah turret sebuah aja keuntungan ya. dimiliki dari tim Spirit. Kenapa? Mereka bisa slow push main ke arah bottom base. Oke. Mereka juga bisa mainin Di mid lane-nya. Sedangkan tarik kondisi telur Lord ya. di arah top lane udah di-handle oleh para pasukan dari tim Spirit. Ya, dan Wind of Nature. Iko. Ini udah ada Husklaw juga. Dia sustain nanti untuk beradu hit. Ada Wind of Oh, Nature yang Purple. bikin gak bisa untuk ditabrak sama Chibi. Dan Purple buff dari Chibi. Purple. Diambil juga si Halbert di item ketiga. Ini ngebikin Chibi yang damage-nya juga jadi terlihat kurang. Karena dia harus flanking ke arah belakang. Memang shield dari Guiding Wind ini mengganggu sekali untuk sosok assassin. Tapi tetap gak gampang. The sword mau dimakan. Mereka bakal coba makan Sword di depan sana. Kid Bomba menjadi target utama, tapi lihat ketika Hiko dipanggil berikan Sword Sawo. Ini pertanda untuk para tim Famous untuk mundur karena mereka nggak punya dari sosok Khalid. Mereka di sana nggak ada Si smooth. Khalid. Mereka nggak punya Raging Sestrom. Jadi kalau tim fight dan bahkan bayangkan tadi 4 versus 5 tanpa Raging Sestrom. Kayaknya mendingan ditukar Chibi yang di atas deh. Ya, untuk sementara waktu. Dari tadi kita sudah bahas, Lim. Dia Dan punya jauh kan, farlane-nya. power split push. Cuma sekarang Cibinya kebingungan. Iya, Dia harus flanking. Dia harus objektif. Dia harus split push. Tinggal pilih nih. Kalau misalnya dia mau main split push, pastikan kawan-kawannya nggak boleh team fight commit ke arah Lord. Iya, hanya pancing aja, pancing. Yes, pastikan maju mundur. Karena kalau ngomongin dari sisi tim Spirit, mereka itu rata-rata. Ini ketika semua soft skill udah keluar, mereka udah nggak bisa team fight tambahan, Lim. Wah, dan bawahnya bagus banget, Ci. Lordnya udah mulai tarik ulur. Oh, Cibi kelihatan. Cibi udah mulai terlihat. Dengan ada Eternal Guard yang sudah dikeluarkan, membuat Warlock tidak memiliki power maksimal. Ya. Concern mereka kan terbagi dua. Karena bawahnya terus ngedorong. Seandainya tim Spirit, dia dance di Lord kali ini, kerugian akan ada di tim Famos. Ya, slow push dan well taken. Menuju ke arah sosok seorang Hiko masih bisa selamat karena ada Wind of Nature banget soalnya Untung tumbang. banget dari tim- Venom terus dikeluarkan dan Cibi berhasil melakukan takeover terhadap Lord. Tapi lihat para pasukan dari tim Oke, Spirit. apakah Mereka dari tidak tim kenal Spirit dia. tadi Dia tidak memiliki Flicker? flicker. Membuat para Oke, pasukan dari tim Flicker Spirit. Kali masih Flicker. bisa selamat Nets. Dengan satu tendangan yang membuat dia selamat dengan satu quantum charge yang membuat para pasukan dari tim Spirit tidak bisa menumbangkan kesalahan Nets. Dengan Lord yang berhasil dimakan, hanya clear belakang dan langsung selesai, hanya punya satu wave saja. Iya, lumayan ya. Sebenarnya pertukarannya lebih untung ke tim Spirit. Karena fokus dari tim Famos memang untuk take over Lordnya tadi. Bukan menangin tim fight-nya. Sementara dari tim Spirit sadar, oke, gak usah diadu. Retribution gak apa-apa, dia dapetin free. Dan ini akhirnya, inner turret malah hancur duluan. Di arah mid lane. Ya, dan Lim, kalau tadi Netsnya tumbang juga itu, gue pastikan best turret bisa menjadi jawaban. Bisa banget. Bisa jadi jawaban. Sangat-sangat bisa. Oke, Karena bahaya net salah ya satunya dari nih tim yang bisa Spirit ya, mengusir bakalan mundur komit dengan nih, basic bisa. attack atau continuous damage. Bahaya. Yang benar-benar pasti juga. Purple kembali diambil, one shot sekarang sudah punya power. Dan dimana Sunset Lover juga nggak boleh dianggap remes. Kita bisa lihat dari replaynya. Oke, Quick kita Guard-nya lihat dari replaynya. Regis Storm udah bagus banget sih. Satu Wave Dragon-nya juga. Hiko di zoning bersama dengan one shot. Tapi pilihan mereka memang kill, Ji. Ya memang mereka tuh nggak mau paksa tadi untuk masuk ke Lord. Ya, mereka juga nggak punya jawaban. Mereka nggak punya jawaban. Cibi menuju ke arah top lane aja, itu tandanya mereka pengen kontes. Kalau Cibi nggak pengen kontes, dia udah pasti dorong bawahnya. Benar-benar. Dan bawahnya tadi untung masih selamat ya. Dan ya thanks to Lord yang bisa Oke, didapetin tadi dari dengan tim retributionnya Chibi. Spirit. Memperlama lagi kali ini nafas dari tim Famos. Sword juga sih. Dan selalu sih kejadiannya hampir selalu sama dari setiap game yang dilalui hari ini.
Karena memang tim Famos selalu bisa unggul dari spot. Dan kali ini Registration telah dikeluarkan. Akan dibuka Fokus ke belakang dengan penetrasi yang dimiliki dari para pasukan tim Spirit. Gak ada maksimal. Dari pasukan Tapi ini dari ada tim menandakan Spirit dengan ya, adanya sudah 5 man move membuka. ke arah bottom lane, GB bisa bebas dapetin top turret. Iya, lumayan lah ya, satu inner turret nih. Setidaknya Dihasilkan juga. Yang Tapi nggak terbaik. bisa sih Ji, harusnya. Masih ke defense juga ini. terbaik dari yang terburuk cuma itu doang. Dan itu pun masih ke defense. Dan Farlane ada di langsung bawah ya. dan masih smooth yang mengurus ke arah Farlane. Mungkin Di kalau area seandainya mengutus Lord, Cibi, mereka- resikonya lebih tinggi menurut dari tim Famos. Makanya mereka nggak mau nih untuk kasih Cibinya ke laning jauh. Si Halbert bahkan dari Nets ini mau nggak mau nih Netsnya sampai bikin si Halbert yang Dari buat sendiri. biasanya kita tahu dari roamernya, dari XP lane-nya. Tapi ternyata sekarang ada 3 anti 4 anti Regen berarti Ji. Iya. Ini terlalu oversource sih. Kalau gue setuju oversource, tapi kondisinya kali gini, Lim. Kalau kondisinya mau, Nets juga punya dari left drain-nya. Menurut gue pribadi, itu udah di tangan dari sosok seorang Khalid. Itu yang gue bilang. Ya kan? Atau dari Warlord lah. Tapi cowoknya ini gak megang dari dominance. Iya, makanya kayak karena gini, Nets itu kan selalu nempel sama Warlord kan. Yes. Jadi kayak seakan dia udah punya anti regen, dia udah punya life band dari glowingnya. Oke. Gue lebih suka si Ini Halbertnya belum ada ini yang ditukar sama timbang dominance lagi untuk Sword juga. Netsnya dari pakai kedua full tim. penetration. Iya. Kalau gue lebih suka kayak gitu, kenapa? Karena Son belum punya. Dan Iya, Lord Son lagi on the way bakalan tadi. Lagi on the way. Nah sekarang kalau bisa Son yang punya Oke. dominance, Netsnya full penet. Makanya kayak ada 4 dan akan Empat langsung anti-regen di-setup sebenarnya ya agak dari tim over Spirit. resource juga, Apakah tapi mau ya. di- Kita bisa lihat di mana Scoring. Lord kembali di setup dengan cukup pede tim Spirit. Oke, tapi latihan besar seorang Son. damage Kali ini satu tidak bisa dari diterima Spirit. terlalu banyak dengan ada Giselle Son defensif membuat para pasukan dari tim dibuka Famos. dari Mereka tim- punya badan. Nets, out of nowhere satu tembakan berhasil membuat Nets Sakartalu maut. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Zoning out mencari di mana Zoning Jimmy out, berada. Akhirnya ketahuan oleh Kid Bomba tim fight. Mereka nggak boleh tim fight. Ingat Nets nggak punya flicker. Resistance Oke, nggak Lord ada. Smooth nggak punya didapatkan flicker. oleh Kalau tim mereka Spirit ya. overextend, gua pasti kali ini pasti bisa wipe out. Langsung bisa di strike push juga. Pasti. Even mereka dapat Lordnya. Dan sekarang Lord untuk tim Spirit 4.000 gold. Mereka kuasai. Untuk Bahkan tim purple buff. Spirit ya. Gue udah hampir lupa nih kapan Chibi terakhir punya purple buff. Hanya sampai early to mid game-nya aja. Mid to late game bener-bener Oke, langsung bakalan- di zoning habis-habisan. Dan bakalan mau di- ya memang Hayabusa tetap bisa team fight tanpa NK purple. dari tim Pattern sama. Sama Early game Spirit. kuat, power maksimal, tapi nggak bisa apa-apa. dibalikin lagi. Misplay-nya mereka bisa dibilang adalah ya terlalu overcommit. Terlalu menggebu-gebu dan gak bisa nahan temponya. Sehingga mereka yang tadinya unggul malah kena shutdown. 4 game Lim masalahnya. Evaluasi yang harus dilakukan ini udah, kalau dia menang game ini benar-benar fatal banget sih. Evaluasinya mereka harus benar-benar fokus. Tadi di match point Ji. Oke, dan ini match point. Lord area Berisi karena mid PS Turret. dan Perpasukan bakalan dari tim tunggu Spirit langsung. mencoba untuk mendapatkan karena PS Turret, tapi di arah top lane. Para pasukan dari tim Spirit udah fokus dengan adanya wave minion. Mereka gak peduli. Tim terlalu sakit lagi saya keluarkan ke beda red. Tapi Son di sana gak bisa masuk lebih dalam lagi. Terlalu banyak cover mengejar seorang Hiko. Damage-nya semutnya pecah. Ketika semua tumbang, ini bencana. No smooth. Bencananya. Sebagai sosok yang bisa membawa Dan Regis apakah Sesson dan bahkan bakalan lihat di-end pula dari dari tim seorang Spirit? Bruno masih coba diamankan. Revitalize dikeluarkan. 4/5. Bukan angka yang baik. Oh no. Dan tim Spirit standby dengan adanya Regis Sesson cover dan The Wild Dragon-nya di cancel dengan Deadly Catch. Mereka akan kehilangan Son. 2 tumbang. Pistol bukan saat bebas dan tembakan peringatan dengan spray down. Menuju ke arah End-nya, Pes. end Dan masuk itu teman. Tim Spirit. Tim Spirit. Kali ini berhasil termakan dengan 1 point kill. Comeback. Dibalikan kembali ke area bener kan? looking for wipeout. 2 orang tersisa Tim Spirit. Spirit. Overcommit terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan endgame. Membawa mereka ke dalam semua masalah. Tim Famos masih bisa bertahan menolak tumbang, mengusir semua pemain tim Mengusir Spirit langsung keluar dari dari best tim Famos dengan Famos ya. posisi yang begitu baik dari Nets tadi. Unlimited damage yang selalu diberikan juga berhasil mendapatkan killnya. Dan kita bisa lihat nih dari instant replay terburu-buru minion yang tadinya cuma ada satu difokusin langsung. Sorn memang tumbang, tapi bayarannya terlalu banyak. Apalagi ngelihat damage utamanya, one shot itu hilang nih. Di bagian bawah terkena dari tembakannya Nets. Yang dimana Nets ini udah free hit banget. Lihat, gak berkurang darahnya. Gak ada Hiko, gak ada one shot. Mereka gak bisa ngebalikin damage yang dimiliki oleh Nets. Mereka melakukan kesalahan seperti yang tim Famos lakukan. Dan kali ini mereka harus lebih tenang. Mereka udah memiliki 3 base. Mereka tinggal bermain dengan adanya slow push di 2 lane, mid dan juga bottom. Dan kalau mereka mau lebih cepat game ini, top bottomnya aja yang di slow, tapi bottomnya di clear. Tapi masalahnya Ji, sekarang goldnya udah sama nih. Dan tadi kalau kita lihat power Oke, damage-nya goldnya dari ya. Nets, itu gak main-main Ji. Gak main-main. Mereka nggak boleh lagi nih ngebuang source besar Gold mereka up untuk tadi ya, ngambil kill dari mungkin tim ke arah Spirit ya. smooth.
mungkin ke arah Sorn, mereka harus consider juga nih tentang Hiko yang bisa ditabrak. Karena sebutan juga Sorn kali ini udah bisa dimakan sama Hiko. Hiko kasusnya udah punya full power, ya kan? Kalau kata stiker full power. Mari kita coba. Mari kita coba. Tapi ya ngeliat Lord yang kembali di setup seperti yang Oji bilang tadi, bawahnya ini akan menjadi keunggulan untuk tim Spirit. Maka dari tim Famos dia harus setup secara cepat. Gak boleh buru-buru dan lihat Sorn. Dan Hiko menurutku udah lepasin BNT sih. Mereka harus sudah lepasin BNC, harus sudah siap. Bentar. Kita lihat di sini dengan spray down tembakan peringatan mendekat belakang Oke, depan oke. orang terus di depan. Lordnya Tembakan dari udah tim didapatkan Jimmy. oleh tim Bamos, Berhasil melakukan ya. takeover. Permasukan dari tim Dibalik Spirit mereka juga. memasang tim Fight. Mereka tidak akan Pertama melepaskan dibaring. permasukan dari tim Famos begitu saja. Tapi Nets sudah ada informasi yang cukup mahal kembali. Tidak ada power off flicker. No power flicker dan aman defensif ya dari ataupun tim offensif Famos untuk seorang belum Nets. ada Oke, tapi kita bisa reset kembali karena Lord untuk tim Famos. Mereka masih punya winning condition. Masuk di menit ke-20, respawn time pastinya udah lama banget. Jangan sampai ada yang ke pick off. Even itu roamer, even itu frontliner, itu nggak boleh tumbang sebisa mungkin. Dan sampai sekarang gue masih belum lihat Immortal nih yang ada di tubuh tim Spirit. Harusnya masih cooldown atau mereka nggak bikin bahkan. Oke, tapi lihat Kid Bomba di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Spirit melakukan sweeping terhadap jungle. Mereka mau clear dengan sangat cepat menuju ke arah Lord di arah top lane. Dan mereka tidak boleh melupakan satu wave di arah bottom lane juga. Wave selanjutnya akan muncul menuju ke arah bottom lane. Dan staking di arah bottom lane itu merugikan mereka. Tapi ini nggak bisa juga nih kalau memang pengen dipotong ya. Nggak bisa, itu bahaya banget sih. Seandainya mereka mau potong dan lihat trapping Sao bersama Kid Bomba di bagian depan. Ini make sure Kid Bombanya kalau memang ada di posisi terancam mereka tetap masih bisa nge-defense lagi. Dan lihat mode defensif dari tim Spirit yang dari tadi juga menjadi awal loh untuk misplay yang dilakukan oleh tim Famos. Terlalu overcommit membuat akhirnya Famos bisa dikalahkan di 2 game sebelumnya. Ya. Mereka harus benar-benar hati-hati. Dan bawahnya makin banyak lagi minionnya Ji. Itu staking yang gue bilang. Staking di arah bottom lane ini rugi banget sih untuk tim Spirit. Karena tiba-tiba 3 wave yang menumpuk atau bahkan 2 wave pertama menumpuk itu bisa di nge-end game loh. Ya, Itu jangan lupakan akan hal tersebut, tim. Emang masuknya agak Dibalikin susah ya. juga nih jujurnya. Kalau misalnya Oleh nggak end tim game minimal Famos. best turret. Iya, gue setuju sih. Wave minion juga udah masuk menit segini pasti sakit banget dan keras banget. Ini Lordnya masih ada dan ini Lord Evolve jangan lupa. Iya, Lord Evolve, Lordnya masih bergerak dan bahkan menuju ke arah menit yang 22, 11 detik akan menjadi berbahaya untuk para pasukan dari tim Spirit. Lihat, best turret akhirnya berhasil ditukar oleh para pasukan dari tim Spirit. Di depan sana mereka kehilangan best turretnya. Tim Spirit akhirnya mereka harus memikirkan untuk melakukan clear management di arah top lane. Karena Lordnya berpindah ke arah bottom lane. Yang dimana kasusnya masih diuntungkan dengan tim Spirit memiliki best turret. Iya. Ini pas banget ya karena Lordnya di bawah, mereka hancurin atasnya jadi nggak terlalu harus diurus juga. Tapi kondisi sekarang mulai berbalik. Tim Famos yang goldnya di mana lebih unggul. Jujur untuk gold di menit segini kayaknya nggak terlalu berpengaruh lagi sih. Paling cuma Oke. ke ganti item aja, Immortal, Winter dan Masih sebagainya untuk saling utility-nya. menyerang ya. Tapi jujur ngelihat dari movement speed-nya, dari pergerakan mobilitasnya, Hayabusa harusnya unggul. Ini bisa pegang laning jauhnya nanti dan Lord Dance-nya akan dipegang oleh tim Famos harusnya. Kalau mereka nggak tuker lagi posisinya. Kalau misalkan Smooth yang manjangin, gua rasa itu bakal susah. Hayabusa nggak bakal bisa pegang Lord. Dengan item yang udah jelas banget. Ya, Full item loh ini udah nggak pakai sepatu dari kedua gold lane. Ditambah lagi satu hal, kalau mereka misalnya terbuai dengan adanya Lord Dance Sleep, dan mereka lupakan Chibi, Chibi bisa melakukan endgame. Jelas bisa banget. Udah bisa melakukan endgame itu yang mereka harus coba pasrahkan. Smooth akan coba dipasang, tapi lihat targeting mereka Oke, mengejar seorang Warlord, target dari utama mereka. Arenta, dari Flicker tim for Spirit. defensive dan seorang Warlord membuat para pasukan dari tim Spirit memaksakan. With call, Spirit tapi memaksakan. Rest di luar sana terlalu sakit, 2 poin kill habis. Oh no way! Mereka ini terlalu malah tumbang overcommit. Mereka melakukan defense terhadap Warlord. Mereka bakal bisa Oke, mendapatkan apakah Jimmy. bakalan di- Stand by on position dengan console gaming for defensive. Console Membuat gaming. pasukan dari tim Spirit mungkin akan mendapatkan Lord kali ini. Wah, dan rapi banget lihat atasnya. Mereka clear dulu. Yes. Mereka tahu pressure top lane ini sangat-sangat berbahaya. Unggul jumlah 4 melawan 5. Setup Lord sangat-sangat mungkin dilakukan tim Cari Spirit. Chibi, cari Chibi. Kid Bomba harus cari Chibi. Mau keluar quad Shadow, mau keluar Oke. menuju ke arah Shadow Kill, udah itu udah urusan belakang. Memang lihat di depan sana lagi Seth Robin Dominator Saturday. Paksa. Dua yang telah keluar tapi di depan sana para pasukan dari tim tumbang Spirit. dari tim Mereka berhasil makan 2 poin Famos kill ya, yang oke, sangat kill mahal. Lord ya, Tidak ada dari Sword, tim tidak ada Spirit ya. Warlord, dan ini menjadi ketenangan untuk Hiko tersendiri ketika One Street Push nantinya. Iya. Mereka tetap ambil Lordnya dulu. Mereka nggak mau terburu-buru, belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Gagal untuk melakukan endgame. Membuat mereka sekarang lebih komit lagi. Ambil dulu objektifnya. Mungkin bisa kita lihat dari respawn time Lordnya nih. Ketika Lordnya spawn
datang, itu masih ada waktu sampai Sorn nanti spawn dan membuat tim fighter menjadi 4 lawan 5. Jangan sampai Lordnya masuk ke lingkaran base terakhir. Ya. Karena Oke. ketika masuk mungkin Hiko Tim dan Spirit juga one shot bisa udah nggak untuk peduli mainnya. apapun yang terjadi, mereka akan pukul base-nya. Dilihat Warlord. Oke, Bennett Rage yang terlalu terburu-buru menurut gua. Oke. Kenapa terlalu Lord terburu-buru? area Pertama, mid. mereka butuh ketika nanti adanya 25.11. Kalau mereka nggak bisa endgame, clear-nya sangat cepat di situ. Gak apa-apa sih, jika basic attack-nya pun udah lumayan enak. Dan lihat, jangan sampai Lordnya masuk. Oke, Itu gua bilang. fokus ke Lord base-nya. akan Rage masuk sama di Flicker base-nya. nggak berhasil mendapatkan secara Hiko tempat sana. One shot, one shot. Disimpan Dan sana. di-unlock Tim dari Spirit Spirit berhasil dimenangkan yang berhasil untuk memulangkan memulangkan pasukan sang tim tuan rumah Thomas dan dan melaju Sandrona. ke babak Oke, kita bakalan selanjutnya. lanjut di Lambaian tim tangan dari selanjutnya. Kid Nanti Bomba kita menjadi pantengin terus ya, akhir guys. dari perjalanan Dan tim kalau tidak Famos. ada salah-salah, Say kita goodbye mohon maaf, guys. untuk Sampai salah jumpa satu lagi. perwakilan See you. tuan